Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Karena tamu kita di samping sebelah kiri saya orang Sunda, istimewanya Garut, saya juga akan menyapa dengan kumaha damang. Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Nah, kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini di Bincang Bola telah kedatangan tamu istimewa, orang Garut, back tangguh dari Persiraja. Beliau adalah Asep Budi. Kadang-kadang sering dipanggil Obing. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, datang. Bang Asep. Selanjutnya saya panggil Kang atau AA nih. Aja. Oke, A. Ya. Welcome back to Aceh ya. 2018 di Aceh, kemudian 2019 ke Di Tangerang, balik lagi. Apa yang pada akhirnya membuat ya kembali lagi? Apa ya? Karena di Aceh itu nyamannya paling utamanya ibadah lah, dekat Ibadah. masjid itu ya. Beda-beda sama kalau di tim-tim lain gitu kan. Kalau di Aceh kan istilahnya benar-benar ibadah tuh nomor satu lah ya, karena kan ibadah nomor satu, terus tidak ngeganggu jadwal sholat untuk latihan gitu. Jadi kita sholat tuh nggak keburu-buru gitu, jadi bisa sholat dulu baru latihan gitu kan. Intinya nyaman. Ya, intinya nyaman. Dan terlebih juga teman-teman, for your information, jarak antara masjid dan mes Persiraja itu bisa jalan kaki. Iya, betul. Paling 100-200 langkah lah. Dekat lah. Terus kemarin kabarnya pas di Persita itu kan sama-sama ya di semifinal saat itu dengan Persiraja. Betul. Kabarnya sempat jumpa dengan manajemen Persiraja ya saat itu. Iya, betul. Gimana sih ceritanya? Jadi waktu kita di Bali ya, ceritanya di Bali ketemu semifinal-final kan, sama ada semuanya, Pak Presiden, ada manajemen juga. Sempat ngobrol di atas stadion sebelum mau bertanding itu kan. Yang nanya kabar dulu gimana. Pokoknya tahun depan kalau tidak diperpanjang di Tangerang, balik lagi aja ke Aceh gitu. Saya bilang siap, insya Allah kalau emang rezekinya di Aceh, saya balik lagi ke Aceh. Nah, gitu. saat itu kalau boleh tahu, Kang Asep sendiri sempat ditawarkan untuk perpanjangan kontrak tidak di Persita sebelum? Belum saat itu ya. Itu nggak ada ini kan. Mungkin saya nggak diperpanjang juga waktu di Tangerang juga. Akhirnya kan Presiden telepon lagi. Gimana di Tangerang? Nanyain. Oh, mungkin saya udah enggak. Ya udah ke Aceh lagi aja. Begitu ada tawaran gitu, apalagi kan Liga 1 kan. Saya langsung ngeyahin ya, siap saya. Karena juga agak lama juga nggak bermain di Liga 1 ya. Iya, lama juga. Terakhir 2016 lah. Terakhir kapan? 2016 di Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan. Di ISC. Mungkin banyak juga yang barangkali tidak ya, entah udah tahu entah tidak tahu ya, terserah lah. Sempat bermain di Liga 1 di klub-klub apa saja sih? Pertama junior dulu sih waktu di Pelita Jaya U21 tuh 2010. Terus ikut PON Jawa Barat 2012. Pertama yang seniornya tuh di Kediri. Kediri 2014, 2015 di Persela Lamongan, 2016 baru di Persiba Balikpapan. Nah, di antara ketiga itu tentu punya suka duka masing-masing. Punya di luar kurang lebih selera pelatih soal klub dan supporter gitu. AA sendiri paling banyak dapat jam bermain di di mana? Kediri. Di Kediri. Itu Kediri duet di lini tengah itu dengan siapa saat itu? Di belakang. Sama asing sih dulu asingnya. Dulu asing. Siapa ya? Lupa. Oh, Mikel Debussy dari Argentina. Dari Nigeria. Berarti duet terus saat itu ya? Paling sesekali ya, karena akumulasi atau gitu ya. Nah, kemarin kan ya di awal-awal jadi kepercayaan terus nih di Persita saat itu. Kemudian kan AA juga banyak yang tidak tahu kenapa orang-orang bertanya kenapa si AA pas saat itu tergeser gitu. Kenapa saat itu sih AA? Di Tangerang tuh mungkin ya main bola risiko ya. Karena mungkin sempat cedera berapa kali, mungkin 3 kali. Sempat ini benturan hidung, terus betis ketarik juga, terus hamstring juga. Mungkin karena itu jadi banyak
apa namanya, recovery, latihan penguatan itu mungkin banyaknya di sini akhirnya kurang ini, apalagi kan kemarin jadwal padat kan, otomatis kan recovery-nya agak lama gitu kan untuk kembali lagi bertanding lagi tuh agak lama, akhirnya kemarin banyaknya istirahat. Seingat AA tuh boleh dibilang apakah 2019 tuh jadi salah satu tahun dalam karir AA tuh paling banyak cederanya, atau sebelumnya itu ada yang lebih parah dari itu? Dia 2019 lah. Berarti yang paling sering ya. Betul. Cobaan-cobaan. Ya, cobaan resiko. Karena 2019 padahal lagi enak-enaknya awal musim kan lagi lagi enak kayak mungkin ya. Mungkin beda lagi cerita gitu lah istilahnya. Mungkin. Dengan Coach Widodo sendiri hingga kini masih punya hubungan yang itu? Saya alhamdulillah sama manajemen manapun, sama pelatih alhamdulillah aman-aman terus. Makanya alhamdulillah main bola sampai sekarang ini diterima di mana-mana alhamdulillah banyak. Nah, apakah itu barangkali juga jadi salah satu nilai plus ya dari Kang Asep untuk di calling kembali istilahnya. Bahkan di bio Instagram Kang Asep sendiri itu kan ada nulis tuh pokoknya attitude-mu lebih penting dari prestasi. Betul. Bagaimana melihat attitude sebagai sepak bola itu sejauh apa sih? Ya terutama kalau kita percuma lah kalau main bola bagus tapi attitude-nya kurang gitu percuma. Yang pertama kan lihat pasti attitude-nya dulu. Attitude ini orangnya pasti kan pelatih atau manajemen yang lain-lain juga pasti pada tahu lah nanti kan main bola ruang lingkupnya kan kecil pasti orang semua tahu gitu. Ini orangnya gimana, dulunya orangnya gimana, punya masalah apa enggak, punya masalah sama manajemen atau sama pelatih atau sama teman gitu kan. Pasti yang ditanya tuh pasti itu dulu kan, sikap dulu, attitude-nya. Kalau udah attitude-nya baik, insya Allah di lapangannya pun wah ini pasti anak ini nurut sama pelatih. Gitu sih yang penting. Karena kalau kita banyak tingkah jadi sendiri kan. Betul itu. Kalau banyak tingkah, kalau banyak ini yang penting. Kalau prinsip saya main bola tuh yang penting jangan bikin masalah, jangan buat masalah, itu aja. Jalanin aja gitu. Gitu. Yang penting sama-sama baik sama manajemen, sama pelatih, sama teman sendiri pun, itu aja sih. Nah, teman-teman, itu bisa jadi salah satu sisi wise lah dalam dunia pesepak bola yang dapat ditiru terutama oleh pemain-pemain muda nih. Betul. Karena itu penting sekali hal-hal mendasar kan. Betul. skill teknik nggak terlalu butuh waktu lama untuk biasa. Tapi attitude kalau jadi kebiasaan buruk, habit sulit rasanya gitu. Betul. Kita kembali lagi ke awal sedikit teman-teman. Nah, selain soal nyaman kembali pada akhirnya memutuskan kembali ke Persiraja gitu. Pasti dong saat itu AA dengan nama besar terutama di Liga 2 saat itu punya banyak tim. Ada berapa tim sih seingat AA saat itu yang mencoba mendekati AA? Banyak sih kalau tim Liga 2 hampir daerah Jawa tuh nawarin. Terutama daerah Jawa Tengah, Jawa Barat kayak Cilegon, Serang, Solo, Jepara. Banyak sih kalau tim-tim yang ya alhamdulillah lah gitu. Kalau saya sendiri yang main bola sampai sekarang nih alhamdulillah bukan saya yang nyari tim, tapi ada di manajemen, ada pelatih yang alhamdulillah yang nyari-nyari saya gitu, yang hubungin saya alhamdulillah. Ya gitu sih ya alhamdulillah. Gitu disyukuri lah. Ya meski pada akhirnya jodoh di sini. Itu betul. Kalau ditanya ke depan masih mau bertahan Persiraja, jawabannya ya pasti kita tengok dulu kan jodoh di mana kan. Gimana rezekinya aja. Kalau saya nggak muluk-muluk sih, yang penting tiap tahun ada tim, ada rezeki gitu. Mau main di mana, jalanin aja kan. Karena kita kan nggak tahu kan hidup ke depannya gimana, seperti apa kan belum tahu. Itu kan rahasia Allah kan dia kan. Gitu. Nah, teman-teman, ada sisi lain dari Kang Asep ini, bukan dari Kang Asep aja sih sebenarnya, dalam sepak bola yang kadang-kadang tidak terlalu banyak dikulik. Sejauh amatan saya, Kang Asep salah satu pemain di Persiraja yang agamis lah, katakanlah gitu. Meskipun jawabannya nanti yang enggak lah, biasa aja. Tapi yang saya perhatikan hari-harinya itu nyaris 5 waktu, insya Allah jamaah terus. Kapan sih titik balik seorang Asep Budi itu? Anggaplah bahasa sekarang tuh hijrah. Hijrah. Kapan sih, tahun berapa? Gimana kisahnya? Saya waktu itu 2016 ya. 16. Waktu di Balikpapan. Waktu itu sama Mas Bima, sekarang jadi Bima Sakti. Coach Bima sekarang jadi pelatih timnas berapa? 16 ya kalau U16. Iya, 16 kan. Dia orangnya dia panutan sekali dia.
dari segi ibadahnya, kehidupannya di luar lapangan, keluarganya gimana, pokoknya the best lah. The best. Saya belajar dari beliau pengalamannya kan banyak lah dia, pengalamannya, apalagi dia seorang timnas kan dulunya kan. Saya waktu itu makan berdua juga sama Mas Bima tuh kan, sama Coach Bima tuh makan. Saya dikasih tahu ilmunya dari dia. Pandangan hidup lah. Terutama yang penting ibadah aja dulu nomor satu gitu. Kalau udah ibadah kita baik, insya Allah rezeki lancar dan kita jadi orang baik, ketemu sama orang baik lagi. Dia bilang gitu. Sempat saya ke rumahnya juga, ke rumah waktu di rumah istrinya di Pekanbaru kan. Saya ke rumahnya, terus saya makan lagi, diajak makan lagi, banyak lagi sharing. Sampai sekarang alhamdulillah beliau, dan sampai sekarang masih kontak-kontakan? Masih ada di WA juga. Baik, dia orangnya luar biasa baik. Humble. Ya, humble, baik sekali. Pokoknya di era-era Primavera salah satu the best panutan itu Bima Sakti. Di era-era setelah itu ya orang anggap BP. BP kan. Mungkin Mas BP juga di luar itu karena soal bagaimana profesionalisme yang entertain yang dia tunjukkan. Teman-teman, saya dari tadi sebenarnya sengaja nyiksa Kang Asep itu syuting di tengah terik panas matahari. Nah, kita geser ke dalam dulu teman-teman, kita pindah tempat dulu nih ya, karena udah basah tuh. Iya udah. Kebayang nggak sih orang Bandung yang agak dingin gitu di sini? Oke, cut. Ini masih soal titik balik dalam hidup lah. Kemudian setelah perjumpaan dengan Bima di PSPS Pekanbaru yang ke rumahnya istrinya. Itu langsung memutuskan ya udahlah, maksudnya dengan terlalu duniawi atau seperti apa saat itu? Sebenarnya waktu masih di Balikpapan sih. Dia emang diceritain semua kisahnya dulu, dia gimana kan. Akhirnya saya pun berpikir, oh iya juga ternyata ya, iya juga ternyata kita untuk apa gitu kan, kita hidup juga kalau gini-gini terus kan, nggak ada ininya kita. Karena masih juga yang penting istilahnya ya, kita kan nggak tahu kan kapan kita akan dipanggil kan, semuanya kan pasti ada masa-masanya gitu kan. Waktu itu dia cerita penting kita kan punya masa lalu masing-masing ya kan, masa lalunya gimana yang penting kita punya masa depan lah itu. Persiapkan untuk masa depan istilahnya. Ya itulah penting itu. Akhirnya tergerak gitu, tersentuh hati aja untuk oh iya benar juga ya. Apa yang dibilang Coach Bima itu emang benar gitu. Saat itu Coach Bima di Persiba sebagai apa dia? Dia masih main dulu. Masih main? Dia kan terakhir di Balikpapan dia sebelum masa pensiun tuh 2016. Dia masih main, dia emang deket sama pemain, pokoknya dia baik lah orangnya, baik banget orangnya. Terus waktu berjalan gitu, kemudian di Persiraja, punya lingkungan keagamaan yang sangat baik gitu. Betul. Kak sendiri selain soal mencoba rutin jamaah, juga ikut pengajian tidak sih selama di sini? Oh di sini enggak berarti rutinitas sholat gitu. Sholat paling ngaji ya di kamar aja, pulang habis sholat subuh ngaji itu aja paling. Terus kalau AA sendiri selain mencoba ya utama tiang agama itu kan sholat gitu, AA sendiri sering-sering ya belajar di YouTube nggak Ustaz Inggris gitu? Ya. Siapa sih Ustaz favoritnya? Banyak sih ya. Iya. Ada Agin, Abdul Somad, Adi Hidayat. Banyak sih. Itu lebih kepada hal-hal kehidupan sehari-hari gitu. Kalau sudah jauh misalnya sorry to say gitu, mencoba menyelami manhaj A, manhaj B, organisasi keagamaan, udah ke jauh situ tidak sih? Oh enggak. Berarti hal-hal pengetahuan, tata cara hidup yang sederhana gitu. Lebih ke situ. Iya. Saya lurus-lurus aja lah. Nggak ikut ini itu yang penting lurus aja lah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Oke. Itu sepenggal ya outlier dalam kehidupan lah. A sendiri, untuk main bola kan A sendiri kan terkenal dengan typical reading the ball, bukan yang tipikal gerasak gerusu gitu. Itu memang pilihan dari awal bawaan karakter, dipelajari atau seperti apa? Ya mungkin
karakter saya mungkin ya. Karakter. Kayaknya mungkin karena saya pun bukan tipikal orang yang orang yang keras atau gimana, mungkin ya kehidupan di luar lapangan juga saya nggak suka terlalu gimana penting slow aja, tenang aja, yang penting kita nggak usah gerusak-gerusuk lah gitu istilahnya. Sama kayak kehidupan juga ya, penting santai aja, jalanin aja gitu, biar yang penting kita tetap fokus aja sih, itu aja sih. Kalau dalam keyakinan AA Asep sebagai back tengah sendiri, itu semua hal itu pasti penting secara teknik gitu kan. Tapi di antara konsentrasi, kan bola udara, tackling segala macam, apa sih yang menjadi sesuatu hal yang paling ciri khas dari AA itu sendiri? Yang AA rasa-rasa aja. Kalau saya paling bola-bola atas. Bola-bola atas. Bola-bola duel, karena mungkin saya punya postur tinggi, terus bola-bola duel yang penting saya jangan sampai kalah lah gitu, bola-bola duel udara, bola-bola heading gitu. Kalau kalah bola heading ngerasa rugi aku tinggi gitu ya. Betul. Rugi lah kalau bola-bola duel. Itulah sih paling bola-bola udara. Kalau referensi bermain sendiri untuk back dunia itu yang paling sering jadikan ya katakanlah contoh itu siapa sih? Saya Sergio Ramos. Dari dulu? Dari dulu. Selain cuman Ramos, dia karena kan dia tipikalnya keras dia gimana, cuman dia bagus, dia reading gamenya, leadershipnya juga leadershipnya bagus, dia intercept bolanya, kadang dia suka maju ke depan cetak gol juga. Salah satu center back yang paling sering golin. Ya, Sergio Ramos sih. Kalau untuk klub nggak ada yang favorit atau ada gitu? Kalau klub paling Hamka ya. Di Indonesia Hamka. Dia pinter, dia mainnya nggak ini juga, nggak gerusak-gerusuk, dia pintar baca bola, reading gamenya bagus, dia interceptnya bola, potong bolanya juga bagus ya. Tapi rata-rata yang Isan temuin yang posisi back tengah tuh rata-rata di Indonesia banyak sih yang mengidolakan Hamka tuh. Dan ada beberapa pemain di Persiraja termasuk Tri Rahman Priyadi, dia juga mengidolakan Hamka gitu. Di luar itu kalau ada nggak sih kepingin gitu di Indonesia, kita kan semua setiap tim tuh pasti do the best lah, profesional gitu. Ada nggak sih tim impian yang pengen banget dibela itu di luar Persiraja ya, di luar Persiraja itu misal karena saya orang Jawa Barat pengennya Persib Bandung atau apa, ada nggak sih? Iya, pengennya sih Persib Bandung. Masih ya tidak ada yang tidak mungkin sih, tapi betul. feeling dengan umur yang sudah berjalan ya nggak tua-tua banget lah, 30 kok, kan ada nggak kemungkinan untuk kesana sih? Ya gimana yang di atas aja. Gimana rezekinya adalah. Tapi dia misal nih ditawarin Persibaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, bakalan milih Persib dong. Iya. Dekat rumahnya. Di luar sepak bola nggak sendiri sering ngisi waktu dengan apa sih? Paling di luar sepak bola ya itu aja paling. Istirahat aja paling. Ya paling kebanyakan itu sih karena kan sekarang jadwalnya kan latihan terus kan? Latihan terus kan pagi sore. Mepet aja persiapan kan, kita persiapan sebulan lah. Saya kalau sebulan ya kurang lah, saya harus persiapan minimal 2 bulan lah ya kan. Ya paling istirahat, kebanyakan istirahat. Paling ngopi juga jarang sih, nggak suka kopi hitam, paling ya gitu aja. Kebanyakan istirahat sih sekarang dipakai untuk istirahat. Jaga kondisi lah. Jaga kondisi lah, soalnya kan sekarang kan lagi musim ini kan pandemi kan, kopi juga kan ngeri juga kan kalau kita keluar ngopi gitu di luar kan, akhirnya mending ya udah ibadah, latihan, istirahat, itu aja, ibadah, latihan, istirahat, itu aja sih sekarang. Nah teman-teman, video ini diambil saat Persiraja sedang persiapan sebelum menuju ke Yogyakarta lanjutan 3, dan ini akan tayang ya saat Anda nonton ini. Terus AA Asep sendiri nggak tahu ya, kalau di Persiraja ada 2 mes teman-teman, sebelah kiri dan sebelah kanan. Rata-rata yang sebelah kanan itu agak kurang suka ngopi ya, karena yang sebelah kiri itu dominan anak-anak Aceh ya, memang betul. Secara kultur memang ngopi gitu. Terus di luar itu, di luar soal istirahat gitu. Kalau selain sepak bola, sering olahraga apa sih yang sering gitu?
kemarin sebelum kesini sepedahan ya. Sepedaan. Sepeda gunung. Saya Goes. sering goes kalau lagi musimnya kan. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang lagi musim kan. Kemarin kan di rumah ada sepeda gunung kan. Wow, itu hampir seminggu berapa kali kan. Karena jenuh akhirnya naik gunung sepedahan kemarin sih. Itu aja sih paling. Terus yang paling nge-gym sama sepedahan, udah itu aja paling kegiatannya. Karena kan sekarang yang lagi hype goes itu cewek cowok. Betul. Kalau cewek bunga keladi sekarang. Gitu kan. Iya. Kalau cowok melihara kacupang sekarang. Iya. 3 itu aja paling hype. Kalau ikan nggak tuh kalau ikan. Sendiri di keluarga punya selain kan ya profesinya sebagai pesepak bola atlet gitu, punya nggak usaha keluarga? Misalnya di Garut kan terkenal dengan kulitnya dodol, punya nggak usaha seperti itu? Oh enggak ada usaha. Orang tua dua-duanya masih ada? Orang tua tinggal ibu. Bapak udah nggak ada. Sudah lama. Udah. Tinggal ibu. Ya kesempatan berbakti sih masih panjang tuh ibumu dan ibu itu. Untuk sendiri di Persiraja ini ada nggak target pribadi? Misalnya kalau target klub kan manajemen berharap bisa ke 10 besar kan. Kalau pribadi di hati kecil punya nggak target tersendiri gitu? Target pribadi saya pokoknya ingin bawa Persiraja terus di Liga 1 ya tiap tahun. Jadi pokoknya bertahan terus. Bertahan terus lah, eksis terus di Liga 1 karena untuk masyarakat Aceh. Karena kan di sini istilahnya agak kurang hiburan gitu. Iya. Apalagi kan dengan adanya sepak bola, apalagi Liga 1 kan istilahnya dari perwakilan dari Sabang tuh ada gitu kan, dari Sabang sampai Merauke kan, dari Aceh sampai Papua tuh kan. Ya saya target pribadi saya cuma itu sih, pokoknya main dengan hati, pengen bawa Persiraja terus bertahan di Liga 1 sampai seterusnya, jangan sampailah turun lagi karena kalau udah jangan numpang lewat. Jangan numpang lewat, capek untuk naikkan lagi tuh, berat saingannya, makanya target pribadi saya itu tetap eksis. Menurut AA yang sudah pernah malang melintang di Liga 1, lama juga di luar Liga 2, menurut AA sendiri secara pengalaman, siapa lebih sulit bertahan di Liga 1 dengan promosi ke Liga 1? Siapa lebih sulit sih? Lebih sulitnya tuh hampir sama-sama sulit ya. Yang paling sulit apa sih? Bertahan ya sulit juga, apalagi promosi lebih sulit juga sih, lebih sulit promosi sih. Promosi berdarah-darah sih. Soalnya kalau promosi kan paling diambil tiga tim kan. Itulah lebih sulit promosi. Kalau bertahan, kalau hitung-hitungannya kita nggak kehilangan poin di kandang. Itulah yang penting kita kalau pengen bertahan tuh yang penting kita di kandang tuh menang lah. Di luar kita bisa curi poin, draw lah, minimal draw gitu. Kalau bisa menang kan kenapa enggak kan? Bisa menang 2-3 kali aja enggak gitu, kan udah bisa. Betul. Nih. Orang bilang di Persiraja itu ada 2 orang yang di atas rata-rata secara good looking. Selain AA Asep dan Aliyah Al-Fuad. Asep sendiri pasti jawabannya enggak gitu. Tapi rasa gak sih diberkahi dengan look yang kasep lah? Enggak juga. Enggak tahu juga, mungkin udah bawaannya kayak gini kan. Iya memang sih bawaannya itu. Iya. Kan enggak ada rencana oplas juga sih. Enggak tahu juga sih. Saya mah jalanin apa adanya aja gitu. Jalanin apa adanya aja, seadanya aja. Gini ya kayak gini gitu, enggak ya gimana sih. Karena kalau bagi perempuan sih ya, bagi perempuan tuh melalui research di Persiraja tuh ya Aliyah Fuad sama Kang Asep sih sebenarnya. Cuman beda ya, kalau Kang Asep ini orang udah nggak berani macam-macam lagi. Asep ini alhamdulillah baru saja melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah gitu. Gimana sih proses nikahnya sekarang, enak nggak, menjalani lebih damai nggak sih dengan dulu yang masih jomblo gitu? Ya alhamdulillah sekarang udah bisa fokus udah fokus lah, bisa ada yang ditunggu lah gitu ya, ditunggu betul. Terus misalnya kan karena yang penting saya niatnya tuh ibadah sih, kan menyempurnakan sebagian ibadah. Yang penting kan niat saya kan lillahi ta'ala untuk memperbaiki ibadah juga kan, istilahnya biar fokus gitu kan, biar fokus ibadah juga, fokus dalam pekerjaan juga. Itu sih yang intinya buat saya, buat
Ini kita bukan ngegosip sih teman-teman, ini kan udah halal segala macam. Itu lama nggak sih prosesnya, bahasa orang ini ta'aruf gitu, lama nggak sih kenalnya? Enggak sih, justru gimana, mungkin udah jodoh. Saya ketemunya cuma 2 kali. 2 kali? Ketemunya 2 kali, ketiga kalinya ke rumahnya. Keempat kalinya langsung ngomong sama orang tuanya. Jadi kayak enggak. Berarti khidbahnya yang keempat. Keempat. Nah, kata mamanya tuh kalau emang bener serius coba datangin orang tua saya. Ini orang tua saya datang sama saya, udah cuman gitu aja sih. Jadi begitu cepat lah gitu. Saya itulah kalau udah jodoh ya, lempeng aja. Betul, yang penting kan saya niatnya juga bukan untuk main-main lagi kan, apalagi saya udah umur segini kan, bukan untuk main-main, untuk cari-cari. Kalau yang cari-cari kan kita mau cari yang kayak gimana, kita pasti yang di atas tuh pasti ada yang lebih lagi gitu kan. Nah, saya udah yang penting udah sekarang Bismillah niatnya, yang penting niat baik. Insya Allah pun pasti ngasih yang terbaik gitu. Nah, itu aja sih. Tadi ngomongnya umurnya udah segini. Emang berapa sih umurnya sekarang? Saya 30. Nanti Desember. Tapi teman-teman kayaknya 22 di sini. Ya gitulah teman-teman. Istri orang Garut juga kan? Orang Garut juga. Nggak jauh lah. Enggak, 20 menitan lah ke rumahnya. Profesi istri kalau boleh tahu apa sih? Kerja di Bank BJB. Bank BJB. Oh iya. Teller bukan? Teller di bank bukan? Enggak, bukan. Bagian apa dia ya? Pokoknya di meja yang satu lagi, bukan di sininya ya. Dia bagian di atasnya gitu, di kantornya mungkin gitu. Udah lama sih, udah di atas ya? Ya lumayan sih. Dia udah ini. Ya teman-teman juga banyak memperhatikan postingan AA setelah nikah itu lagi berbunga-bunganya lagi nih. Enggak, biasa. Nah nih, kan di Persiraja sekarang juga ada duet nih, back aksi Demeter. Bagaimana sih seorang Kang Asep sendiri yang juga sudah pernah berduet dengan back asing di Liga 1 itu, bagaimana melihat seorang Demeter sendiri? Dia bagus, pekerja orangnya. Bagus, dia kerja keras, dalam latihan pun dia kalau ini serius. Kan dia ada serius, cuman pas mainnya dia kalau ngeluarin semua kemampuan dia 100% lah gitu untuk tim tuh. Dia pintar juga baca bolanya, potong bolanya. Ya bagus lah dia tuh, istilahnya pemain asingnya. Bagus, nggak aneh-aneh, nggak macem-macem juga lah. Itulah yang berarti salah satu pemain asing yang nggak macem-macem lah. Nggak macem-macem. Dia pernah nggak sih punya pengalaman misalnya Adam tuh merasa lebih baik? Tidak kayaknya ya? Enggak, dia orangnya welcome sama siapapun. Baik dia sama semua pemain juga enak lah gitu. Jadi klop lah dia gitu. Jadi klop lah di lapangan. Pokoknya dia fight orangnya. Fight. Itu sih karena di awal-awal kan ketika Edom datang tuh sebelum pertandingan banyak tuh yang ragu. Tapi orang pas tengok dedikasi dia di laga pertama yang baru, gini gitu. Dia yang profesional ya. Pemain asing rata-rata profesional. Asing namanya udah. Nggak tahu ya ke depan Adam bertahan atau tidak ya. Itu nggak tahu. Karena pemain asing juga kan. Betul. Tapi kalau bertahan ya syukur, nggak bertahan juga pilihan. Bukan rezekinya. Iya kan, bukan rezekinya gitu. Terus untuk AA sendiri di luar ya bukan di luar sepak bola sih, dalam sepak bola ada nggak target misalnya saya pengen main sampai usia segini gitu? Saya nggak ada target. Nggak ada target itu. Penting masih bisa ada yang menerima saya di tim. Usia pun sampai kawan saya masih siap. Usia berapa saya siap. Terbayang nggak sih sekarang kalau seandainya sudah selesai di dunia sepak bola, kan setiap orang ada masa betul. Bakalan menjadi apa setelah itu? Emang nggak mikir sama sekali nih? Udah. Jadi apa? Saya mau jadi pelatih. Sekarang udah ambil lisensi? Udah. Kemarin saya 2019 awal. 2019 awal. Udah ngambil lisensi. Cuman baru D sih. Ya pelan-pelan lah. Ya betul. Karena itu bagus juga sih Kak. Karena beberapa pemain itu yang sudah mikir jalan betul. Dia pengennya bukan setelah selesai baru ngambil gitu. Sekarang ada waktu ambil terus ya. Iya. Saya juga rencana mau ngambil C. Cuman waktunya belum ada sih. Sekarang kan masih ini. Saya gitu pengennya jadi nanti kalau udah pensiun main bola istilahnya.
pengen ngelatih. Intinya nggak akan jauh-jauh dari rumah, jauh betul. lah, insya Allah. Tuh, kemarin juga udah banyak sih yang nawarin di Liga 3? Garut, di Garut di mana ngelatih SSB kan. SSB. Banyak yang nawarin suruh bantu. Kan sekarang kan banyak lagi peminatnya kan, anak-anak kecil yang pengen masuk sekolah sepak bola kan. Saya kemarin disuruh bantu yang usia ini, yang usia segini kan. Cuman untuk saat ini mungkin saya belum bisa. Belum bisa karena waktu. Waktu terus saya masih berkarir di dunia sepak bola juga. Mungkin saya bilang insya Allah nanti kalau libur dan kedepannya insya Allah saya siap karena tahu juga kan saya udah kemarin ngambil kepelatihan itu lisensi D kan waktu di Bandung tuh kan. Nah itulah mungkin saya. Kalau di pelatih dunia itu yang paling suka secara filosofi bermainnya siapa sih? Ada nggak? Dulu saya suka Jose Mourinho ya. Waktu di Chelsea itu ya. Oh dia sangat. Waktu di Chelsea berarti suka. Waktu di Chelsea itu. Wah pokoknya dia kelas lah. Pokoknya bawa Chelsea itu di luar itu kalau di pelatih di nasional mungkin yang pernah sama AA yang kayak the best lah nih. Ya pastilah itu ngambil dari pelatih ini yang positifnya segala macam. Ada nggak satu orang misalnya pelatih yang paling luar biasa? Tapi saya belum pernah dilatih sebenarnya. Tapi yang saya ngelihatnya terus Pak RD sih, Pak Rahmat Darmawan gitu. Pak RD dia bagus lah. Suka aja gitu. Suka aja dia. Tapi belum pernah kerja sama beliau. Belum kerja sama, cuman suka aja dia dari sikapnya kan dia, apalagi dia militer kan dulunya kan pasti kan dia disiplin gitu kan. Jadi dia orangnya baik juga, banyak yang berbaik, dia baik sekali orangnya. Makanya alhamdulillah PRD kan sekarang masih bertahan, ada tim di top level terus. Apalagi kan dia pengalamannya kan udah bawa Sriwijaya, Persipura dulu kan, Sriwijaya yang double winner tuh juara kan pas zamannya luar biasa lah. Luar biasa. Ini konon kabarnya mau jadi kepala daerah ya, konon kabarnya. Iya betul yang di Lampung itu ya. Di Lampung salah. Tapi tak jadi wallahu. Gue yang kemarin sempat baca sih gitu. Terakhir apa yang ingin sampaikan untuk terutama fans Persiraja nih? Ya untuk fans Persiraja terus dukung terus Persiraja sampai kapanpun datang ke stadion. Nanti mudah-mudahan lah tahun depan pandeminya udah selesai, jadi kita bisa main lagi di home di Aceh lagi. Pokoknya terus tetap dukung Persiraja, bikin apa namanya gairah bikin gairah sepak bola semakin membara, semakin membiarkan biar nama Aceh gitu tetap ada di kancah sepak bola terkenal dan naik juga kan nama Aceh. Terus bikin kegiatan-kegiatan yang positif kan. Supporter sekarang kan istilahnya jangan malu atau jangan gengsi untuk berkarya lah gitu. Supporter. Nah, itu aja sih. Pengen tahu hal yang remeh-temeh di luar soal sudah menata hidup jauh lebih baik gitu. Di antara beberapa tim yang pernah bela segala macam, yang paling dulu bukan godaan sih, yang paling sering diisengin di DM sama cewek paling banyak itu kapan sih? Di Aceh saya yakin nggak banyak sih. Karena kan nggak terlalu aktif juga media sosial nih. Gak ada sih. Yang betul. Saya serius. Di Lamongan, di Persik, gitu ya. Soalnya saya jarang dari dulu sebelum zaman kan belum ada Instagram kan, dulu kan masih BBM gitu kan. Dulu masih ada BBM, dulu Facebook lah dulu Facebook, kan. Facebook. Di Facebook pun dulu jarang sih. Jadi nggak terlalu gimana gitu ya. Gitu aja udah. Ininya aja jalanin aja segimana. Dulu karakter AA yang nggak terlalu banyak ngomong. Ya bahasa keren sekarang kalau anak band cool lah ini. Itu bawaan dari ayah, ibu atau mungkin memang gitu diri? Mungkin dari ibu ya. Ibu ya. Ibu pun orangnya sama, nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Dia suka ngasih tahu. Itu paling dia di rumah gitu istilahnya. Ya sama sih. Mungkin bawaan dari ibu sih, ikut ke ibu. Misalnya kalau anak laki-laki sih biasanya sama ibu. Iya. Kalau anak perempuan biasanya sama ayah gitu. Kalau saya deketnya sama ibu, ada apa-apa paling cerita bu gini. Kayak ibu pun ya sabar paling. Sabar dan sholat aja, itu aja kuncinya sih ibu. Dan kabarnya setiap mau main selalu video call sama ibu. Itu selalu. Pokoknya
malamnya besok mau main, malamnya pas minta doanya malam, terus besoknya pas mau berangkat ke stadion pasti video calling dulu. Nah teman-teman, di antara banyak pemain Persiraja yang paling dekat dengan ibu ini sejauh yang saya tahu, beberapa kalau dibilang dekat rata-rata teman sih, teman ngopi di Persiraja, sering ke-mention. Ada 2 orang sih yang paling dekat sekali dengan ibunya. Pertama Reza Baskoro, kedua Asep. Ya hari ini beliau cerita kebetulan kalau Reza luar biasa sih, luar biasa dekat ya. Itulah teman-teman, saya sering berpesan kepada siapapun pesepak bola atau siapapun yang karir apapun gitu, selain soal kerja keras, doa ibu itu sangat membantu banyak hal dalam hidup kita. Nah teman-teman, apa yang kami bincangkan tadi di Bincang Bola, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Saya berterima kasih banyak terhadap Sama-sama. Asep sudah meluangkan waktunya Sama-sama. dari tempat yang panas, habis itu kita masuk ke ruangan gitu. Ya beliau berbagi banyak kisah lah tentang perjalanan hidupnya sepak bola dan di luar itu. Kiranya ada manfaat apa yang kami sampaikan. Amin. Bagi Anda yang merasa apa yang kami sampaikan itu positif, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Tapi jika Anda merasa banyak tanda kutipnya, dengan hormat silahkan tekan tombol dislike. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita doakan AA Asep terus sehat walafiat, keluarga harmonis, terhindar dari cedera-cedera parah, sukses dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya Asep Budi undur diri. Ihsan Maulana undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Lantak lagi.